Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 211. Anda mengatakan pemilihan. Pabrik sepeda motor adalah semua orang saya. Mereka akan mengikuti perintah saya untuk memilih orang yang saya pilih. Lee Mingde berkata dengan percaya diri. Pemilihan itu hanya proses, dan dia bisa menentukan siapa yang akan terpilih. Direktur Lee, pemikiranmu terlalu sederhana. Pemilihan perusahaan mesin tidak sampai ke orang-orang untuk memutuskan. Itu akan diputuskan oleh para pemegang saham. Wakil wali kota Su terkejut. Pemegang saham untuk memutuskan. Apa artinya ini? Feng Yu memandang wakil wali kota yang terkejut dan menghela nafas. Ini semua adalah konsep lama. Mereka masih berpikir bahwa perusahaan mesin masih sebelum restrukturisasi dan kota dapat mengendalikannya dengan wewenang mereka. Perusahaan sekarang merupakan perusahaan pemegang saham dan dikendalikan oleh pemegang saham. Benar, apakah kantor memberitahu Direktur Lee? Tuan Fu akan datang ke kota Bing besok. Kami akan mengadakan rapat pemegang saham ini. Apa? Rapat pemegang saham? Apa artinya? Wakil wali kota Su bingung, dan dia menatap Lee Mingde. Apa yang sedang dibicarakan Feng Yu? Lee Mingde juga terpana. Butir-butir keringat mulai muncul di dahinya. Tidak yakin apakah ruangan itu terlalu hangat atau dia terlalu gugup. Ketika perusahaan milik negara direstrukturisasi menjadi perusahaan kepemilikan saham, Lee Mingde juga membaca tentang hukum dan peraturan terkait. Rapat pemegang saham adalah pertemuan paling penting bagi perusahaan pemegang saham. Apakah Feng Yu memang menghubungi Fu Guangzheng dan akan bekerja sama untuk memindahkannya dari posisinya di rapat pemegang saham? Ketuk, ketuk, ketuk. Ada ketukan keras di pintu. Xiao Sun membuka pintu dan melihat kepala kantor perusahaan mesin. Pemimpin sedang sibuk. Apa yang kamu inginkan? Xiao Sun bertanya dengan sedih. Semua orang dari perusahaan mesin ini sangat kasar dan tidak mengikuti aturan. Sekretaris Sun, tolong minta Direktur Lee untuk keluar. Saya punya sesuatu yang penting baginya. Lee Mingde keluar dari kantor dan melihat bawahannya panik. Dalam hatinya, dia juga menjadi gugup, tetapi dia menenangkan dirinya dan mencoba yang terbaik untuk bertanya dengan nada tenang, "Untuk apa kamu panik? Apa yang terjadi?" Direktur Lee, Tuan Fu baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia akan tiba besok untuk rapat pemegang saham. Dia ingin membahas penunjukan manajemen puncak perusahaan mesin. Kepala kantor dengan cepat berkata, "Apa? Diskusikan pengangkatan manajemen puncak perusahaan mesin." Lee Mingde terguncang. Mereka benar-benar berani melakukan ini. Lee Mingde memandang ke arah kantor. Ini adalah alasan mengapa Feng Yu sangat tenang hari ini. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dia sekarang menyesal. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia tidak akan meminta pemimpin untuk memaksa Feng Yu. Saat ini, tidak ada cara baginya untuk mundur. Bahkan jika dia mundur sekarang, Feng Yu tidak akan membiarkannya pergi. Feng Yu melihat ekspresi Lee Mingde dan tersenyum. "Direktur Lee, apakah Anda menerima pemberitahuan?" Lee Mingde memelototi Feng Yu dan berjalan ke wakil wali kota Su. Dia membisikkan sesuatu ke telinga wakil wali kota Su, dan wajah wakil wali kota Su berubah. Dia menunjuk Feng Yu tetapi tidak bisa menemukan kata-kata. "Jika tidak ada masalah lain, aku akan bergerak dulu. Oh ya, saya akan membuat pengecualian khusus dan mengundang wakil wali kota Su untuk menghadiri rapat pemegang saham besok." Duduk di wakil wali kota Su hampir muntah darah. Dia adalah wakil wali kota, dan dia harus diundang untuk menghadiri rapat perusahaan. Lee Mingde telah memberitahunya sebelumnya bahwa pemegang saham adalah yang memiliki otoritas paling besar di perusahaan dan bukan pemerintah kota. Dia ingin mengutuk dan bersumpah. Ini adalah perusahaan milik negara dan bagaimana mungkin yang memiliki kewenangan paling besar, bukan pemerintah kota.
Rapat pemegang saham. Apa-apaan itu? Nak, apa maksudmu? Anda ingin menghapus Lee Mingde? Dia adalah manajer umum yang ditunjuk oleh kota dan merupakan direktur pabrik lama. Bagaimana Anda menghapusnya? Feng Xingtai menatap Feng Yu seolah-olah sedang melihat alien. Ayah, perusahaan sekarang menjadi pemegang saham, dan yang memiliki otoritas tertinggi adalah pemegang saham. Lee Mingde hanya mewakili pemerintah kota dengan 40% saham. Tetapi kami memiliki lebih banyak saham daripada dia. Kami memiliki lebih dari 50%. Lebih dari setengah. Kami berdua hanya menambahkan sedikit di atas 40%. Apakah kamu berbicara tentang Fu itu? Fu Guangzheng. Feng Yu mengingatkan ayahnya. Benar, Fu Guangzheng juga mendukungmu. Feng Yu mengangguk, itu benar. Fu Guangzheng pasti akan mendukung saya. Dia tidak melakukan ini sebagai bantuan. Kami hanya memiliki tujuan yang sama. Ayah, apakah Anda bersedia menjadi manajer umum perusahaan? Feng Yu ingin menguji ayahnya. Untuk menjalankan perusahaan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah membiarkan seorang pemula memimpin perusahaan, tetapi jika ayahnya duduk di posisi itu, dia setidaknya akan mendengarkan sarannya. Feng Xingtai melambaikan tangannya, tidak. Saya sudah sangat sibuk dengan pabrik pengolahan makanan, dan saya tidak memiliki pengalaman untuk mengelola begitu banyak orang. Saya menemukan bahwa Lee Mingde telah melakukan cukup baik. Anda harus membiarkannya menjadi manajer umum. Juga, Anda dapat menghindari menyinggung para pemimpin di pemerintah kota. Feng Yu juga tidak ingin menyinggung kota. Tidak ada manfaat jika dia melawan pemerintah kota. Fu Guangzheng juga tidak tertarik tinggal di kota Bing, dan Feng Yu masih harus bersekolah. Perusahaan mesin itu tidak seperti Tai Hua Trading. Ada banyak hal yang harus ditangani. Jika Lee Mingde terus menjadi manajer umum, setidaknya tidak akan ada masalah dengan operasi perusahaan. Namun demikian, Feng Yu harus memberitahu Lee Mingde bahwa siapa yang menentukan akhir di perusahaan. Semua orang, rapat pemegang saham ini disarankan oleh saya, dan agenda utamanya adalah berbicara tentang perusahaan mesin dan perombakan personil pabrik sepeda motor. Kami akan mulai dari atas. Pertama, posisi General Manager di perusahaan mesin. Lee Mingde yang memegang cangkir teh bergetar. Telapak tangannya berkeringat. Apakah dia akan dikeluarkan dari perusahaan? Feng Yu benar-benar berani memperlakukannya seperti ini. Apakah dia tidak takut pemerintah kota mengejarnya? Atau mungkinkah Feng Yu mendapat dukungan dari wakil wali kota Zhang? Sementara itu, wakil wali kota Su sedang duduk di kantor Zhang Ruiqiang. Dia ingin penjelasan dari Zhang Ruiqiang. Mengapa pabrik milik negara banyak berubah dalam waktu yang singkat setelah restrukturisasi? Wakil wali kota Su, saya tidak mengharapkan pabrik penerbangan untuk menjual saham perusahaan mesin kepada Feng Yu. Ketika pabrik mesin direstrukturisasi menjadi perusahaan mesin, kota masih menjadi pemegang saham utama, dan kami masih memegang kendali. Anda adalah orang yang menyarankan untuk menjual saham City ke pabrik penerbangan. Wakil wali kota Su kehilangan kata-kata. Dia mendengarkan Lee Mingde. Lee Mingde memberitahunya bahwa Feng Yu akan bekerja sama dengan pabrik penerbangan dengan sepeda motor. Untuk menghentikan Feng Yu dari bekerja dengan pabrik penerbangan, ia memutuskan untuk membiarkan pabrik penerbangan membeli saham di perusahaan mesin. Tapi dia tidak pernah berharap bahwa pabrik penerbangan akan menjual sahamnya kepada Feng Yu. Bahkan tidak ada tanda peringatan. Wakil wali kota Su, tidak ada yang salah dengan restrukturisasi. Bahkan sekarang, City telah mengumpulkan kembali semua dana awal, dan di masa depan, akan ada dividen dan pajak akan ditingkatkan. Gaji pekerja juga akan meningkat. Restrukturisasi itu sukses. Zhang Ruiqiang juga tidak berharap Feng Yu memanggil rapat pemegang saham untuk membahas personil manajemen. Ini untuk mendapatkan kontrol penuh atas perusahaan. Dia memanggil Feng Yu dan meminta Feng Yu untuk tidak menghapus Lee Mingde sebagai general manager. Feng Yu setuju.
Dia telah berdiskusi dengan Fu Guangzheng sebelumnya. Li Mingde tidak akan diganti. Pada akhirnya, Zhang Ruiqiang masih berutang budi pada Feng Yu. Rapat pemegang saham berakhir. Kepala kantor, yang mengambil menit dari pertemuan pergi dengan Li Mingde yang sedih. Perusahaan mesin ini telah berubah bab 212. Tanpa mengherankan, Feng Yu menjadi wakil manajer umum perusahaan mesin dan juga direktur pabrik sepeda motor. Keluarga Feng sekarang menjadi pemegang saham terbesar perusahaan, dan Fu Guangzheng lebih dekat dengan Feng Yu daripada pemerintah kota. Jelas, dia akan mendukung Feng Yu. Jika bukan karena saran Feng Yu, Li Mingde akan diganti. Otoritas pabrik sepeda motor diserahkan kepada Feng Yu, tetapi manajer umum perusahaan mesin masih Li Mingde. Banyak orang merasa bahwa itu karena pemerintah kota telah menekan Feng Yu untuk menjaga Li Mingde di posisi. Itu belum berakhir ketika Feng Yu menjadi direktur pabrik sepeda motor. Feng Yu mengubah seluruh personel manajemen. Dia mempromosikan 2 direktur bengkel untuk menjadi wakilnya, dan sejumlah staf manajemen diganti. Staf Departemen Keuangan semuanya adalah bawahan Feng Yu, dan satu-satunya orang yang tidak berubah adalah Kepala Serikat Pekerja, yang sedang menunggu pensiunnya. Feng Yu merasa bahwa orang ini adalah orang yang baik. Dia berani berjuang untuk sisa pekerja, dan dia tidak tertarik untuk mendapatkan lebih banyak otoritas, tidak serakah untuk uang, dan dia bahkan berani memukul meja di depan Li Mingde. Meskipun orang ini agak keras kepala, dia benar. Dia dijunjung tinggi oleh para pekerja lainnya. Dengan orang ini ada, Li Mingde tidak bisa memasukkan tangannya ke urusan pabrik sepeda motor. Pabrik sepeda motor masih tidak dapat melakukan tanpa posisi sekretaris. Jadi ketua serikat pekerja ini harus mengambil posisi ini. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa posisi sekretaris ini tidak memiliki kekuatan di pabrik. Penggantian hampir seluruh tingkat manajemen pabrik sepeda motor menunjukkan kepada semua orang bahwa sekarang ini bukan lagi era Li Mingde di mana dia bisa mengendalikan semuanya. Jika Li Mingde adalah kaisar, maka Feng Yu akan menjadi kaisar agung. Feng Yu juga mendapat kantor besar di perusahaan mesin. Kali ini, tidak ada yang berani mengklaim bahwa itu adalah pemborosan ruang. Feng Yu dengan senang hati menerima kantor ini. Dia adalah seseorang yang menikmati gaya hidup mewah. Penunjukan tingkat manajemen ini benar-benar mengabaikan pendapat Siti. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan kota. Pemimpin yang diganti dari perusahaan mesin tidak diizinkan untuk terus bekerja di perusahaan. Untuk menyelamatkan dirinya, Li Mingde tidak punya pilihan selain mendukung keputusan Feng Yu. Dia pergi ke pemerintah kota secara pribadi untuk mengatur agar orang-orang ini dipindahkan ke perusahaan milik negara lainnya. Masa depan orang-orang ini dianggap hilang. Sehari setelah rapat pemegang saham, Feng Yu pergi mencari Li Mingde untuk berbicara. Pengembangan perusahaan mesin sangat penting, dan Feng Yu harus membiarkan perusahaan mesin memusatkan perhatiannya pada peningkatan R&D peralatan pertanian. Mereka sudah mempekerjakan insinyur dari Uni Soviet, dan itu akan membuang-buang uang jika insinyur ini tidak ada hubungannya. Feng Yu masih punya motif lain. Dia ingin menaklukkan Li Mingde. Manajer Feng, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi kota mengambil sebagian besar keuntungan setiap tahun. Di mana kita dapat menemukan uang untuk mengembangkan teknologi atau produk baru. Li Mingde tidak berani memanggil Feng Yu dengan namanya sekarang. Dia jelas mengerti posisi Feng Yu di perusahaan. Li Mingde tidak duduk dalam posisinya tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa pentingnya teknologi di perusahaan. Perusahaan mesin mampu melakukannya dengan baik juga karena teknologi canggih yang mereka miliki. Perusahaan juga memiliki departemen R&D di masa lalu, tetapi mereka tidak memiliki tenaga ahli, dan mereka hanya tahu cara membongkar produk pabrik lain dan mencoba meniru. Mereka tidak bisa berinovasi sama sekali. Perusahaan juga mencoba mempekerjakan insinyur dari Uni Soviet, tetapi para pakar ini terlalu merepotkan. Ego mereka besar,
dan sulit untuk meminta mereka melakukan sesuatu. Mereka akan meminta uang ketika mereka bertugas melakukan penelitian. Mereka bahkan tidak menyiapkan anggaran sebelum meminta uang. Pada awalnya, Lee Mingde memberi mereka uang, tetapi produknya tidak sesuai harapannya. Kemudian, Siti mulai menyedot keuntungan perusahaan secara agresif. Perusahaan beruntung memiliki dana operasi yang cukup, apalagi memasukkan uang ke dalam R&D. Feng Yu mengerutkan kening. Jadi, bukan Lee Mingde yang rabun. Itu adalah beberapa pemimpin di pemerintah kota yang berpandangan pendek. Siapa yang bertanggung jawab atas dana negara? Anda tidak memberitahu mereka bahwa jika ini terus berjalan, pangsa pasar perusahaan akan turun dan kembali ke keadaan semula. Lee Mingde menunduk dan bergumam, itu adalah wakil wali kota Su. Dia bertanggung jawab atas dana negara. Sial, dia orangnya. Lee Mingde menjelaskan situasinya kepada Feng Yu. Wakil wali kota Su ini dapat dianggap sebagai orang yang mendorong Lee Mingde berkuasa. Tanpa dia, Lee Mingde tidak akan ada artinya. Tahun lalu, wakil wali kota Su bersaing dengan Zhang Huangqiang untuk posisi wakil wali kota eksekutif. Untuk menang, dia harus memiliki beberapa prestasi. Prestasi akan berasal dari industri dan dana negara yang bertanggung jawab. Untuk menambah dana negara, ia mengambil hampir semua dana yang tersedia dari badan usaha milik negara. Tetapi wali kota jelas bahwa ini bukan penghargaan dari wakil wali kota Su. Perusahaan milik negara mendapat pinjaman bank dari bank untuk membeli teknologi dan mesin Uni Soviet yang diimpor. Semua ini dipimpin oleh Zhang Ruiqiang. Lebih jauh lagi, Zhang Ruiqiang bertanggung jawab atas restrukturisasi perusahaan Bing City yang paling sukses, perusahaan mesin. Itu sebabnya wakil wali kota Su tidak dipromosikan bahkan ketika ada peningkatan besar dalam dana negara. Jadi inilah alasan mengapa semua keuntungan dibagikan sebagai dividen. Apakah dia akan melakukan ini lagi tahun ini? Feng Yu bertanya. Dia sepertinya berpikir untuk melakukan ini lagi. Ada desas-desus bahwa kepala dana negara provinsi akan pensiun dini. Sial, mengambil pujian atas pencapaian kita dan mengabaikan perkembangan perusahaan. Bisakah orang seperti ini dipromosikan? Feng Yu melambaikan tangannya, setidaknya 20% jika tahun ini keuntungan perusahaan mesin akan dicadangkan untuk R&D dan 20% lainnya disimpan sebagai dana cadangan. 60% sisanya dapat dibagikan sebagai dividen. Lee Mingde terkejut, menyimpan 40% dari keuntungan. Feng Yu benar-benar berani. Kota tidak akan pernah menyetujui ini. Manajer Feng, apakah Departemen R&D bahkan membutuhkan 20% dari keuntungan? Juga, tidak perlu begitu banyak dana cadangan. Kami bahkan tidak membutuhkan cadangan. Tidak ada yang akan terjadi pada perusahaan mesin. Jika para pemimpin kota tidak senang dengan keputusan saya, minta mereka untuk berbicara kepada saya. Lee Mingde mengutuk hatinya. Anda tidak takut, tetapi bagaimana dengan saya? Saya hanya seorang manajer umum yang ditugaskan di perusahaan ini. Bagaimana jika atasan menggantikan saya jika saya menyinggung mereka? Anda memiliki saham dan masih merupakan pemegang saham utama. Saya tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi setinggi ini jika saya meninggalkan perusahaan ini. Anda bisa mengatakan ini dengan mudah. Biarkan para pemimpin mencari Anda. Anda dapat mengatakan ini karena Anda tidak berada dalam layanan pemerintah. Bagaimana saya bisa mengatakan ini kepada para pemimpin? Lee Mingde menusukkan jarum ke boneka voodoo di dalam hatinya. Nama Feng Yu tertulis di boneka itu. Feng Yu menepuk pundak Lee Mingde dan berkata seolah-olah dia memberi nasihat kepada seseorang yang lebih muda darinya. Li tua, apakah Anda takut Anda akan digantikan? Anda masih belum mengubah cara berpikir Anda. Milik kami adalah kepemilikan saham dan pemegang saham akan melakukan panggilan. Kota tidak lagi dapat membuat semua keputusan. Jika kota memindahkan Anda dapat mengajukan permohonan cuti yang tidak dibayar atau bahkan berhenti dari posisi Anda di layanan pemerintah.
Saya akan mempekerjakan Anda kembali sebagai General Manager perusahaan mesin. Saat ini, Lee Mingde adalah orang yang paling cocok untuk menjadi manajer umum. Ini adalah alasan mengapa Feng Yu tidak menggantikannya selama rapat pemegang saham. Jika kota memutuskan untuk menggantikannya, Feng Yu akan meminta pertemuan pemegang saham lain. Mata Lee Mingde membelalak kaget. Manajer Feng, kamu serius? Feng Yu memutar matanya. Saya sangat sibuk setiap hari. Apakah Anda pikir saya punya waktu untuk bercanda dengan Anda? Bekerja keras, dan aku akan membalasmu dengan mahal. Melihat ekspresi berterima kasih Lee Mingde, Feng Yu tahu bahwa Lee Mingde bersandar ke sisinya. Bab 213. Feng Yu telah sibuk selama periode waktu ini. Dia terus mengambil cuti dari sekolahnya dan tidak punya waktu untuk menemani Lina. Si idiot Wen Dongjun baik-baik saja dengan Zhang Han. 2 hari yang lalu, dia bahkan membual kepada Feng Yu bahwa dia telah mencium Zhang Han. Feng Yu memandang wajah Wen Dongjun yang menjengkelkan, dan dia ingin mencekiknya. Jika bukan karena kamu terus muncul di waktu yang salah, aku akan melakukan lebih dari berciuman dengan Lina. Feng Yu akhirnya bebas akhir pekan ini. Dia telah mendapatkan saham perusahaan mesin dan telah menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Jika menghasilkan uang adalah satu-satunya hal dalam hidup, itu akan sangat membosankan. Selain itu, Feng Yu percaya bahwa jika dia tidak melakukan apapun selama sisa hidupnya sekarang, dia bisa hidup nyaman dengan sahamnya dan produk perusahaan. Akan lebih baik jika beberapa hal dalam hidup terjadi sebelumnya. The Culture Palace sedang menayangkan film Hong Kong God of Gamblers, yang dibintangi Chow Yun Fat dan Andy Lau. Kali ini, Feng Yu membuat keputusan yang cerdas untuk tidak meminta Wen Dongjun ikut. Si idiot itu selalu merintanginya. Wen Dongjun pergi ke kebun binatang bersama Zhang Han. 2 anak beruang ditunjukkan kepada publik untuk pertama kalinya. Wen Dongjun telah membual kepada Zhang Han tentang perbuatannya yang mulia dalam berburu seekor beruang. Dia ingin melihat apakah Zhang Han suka anak beruang. Jika dia suka, dia akan menangkap 2 anak liar untuknya sebagai hewan peliharaan. Feng Yu terkejut dengan kebodohan Wen Dongjun. Tangkap 2 anaknya. Bagaimana Anda akan menangkap 1? Menggunakan tangan kosongmu. Sekarang, tidak ada lagi senapan berburu dan terakhir kali mereka berburu beruang itu terutama karena keberuntungan. Feng Yu akan kalah jika dia membandingkan ketebalan kulitnya dengan Wen Dongjun. Dia memberitahu Lina bahwa Wen Dongjun sedang menyombongkan diri dan dialah yang membunuh beruang itu. Setelah film berakhir, mereka berdua berjalan perlahan berdampingan. Karena ada banyak orang, Feng Yu juga kesempatan untuk memegang Lina di pinggangnya. Jangan berkeliaran setelah tengah malam selama akhir pekan. Datanglah ke Apple Wonderland. Kami menyambut anak-anak yang berkeliaran. Berhentilah linglung dan berteriak keras bersama. Ucapkan selamat tinggal pada malam kesepian. Sejak tahun baru Imlek, ada beberapa toko kaset audio yang baru dibuka dari sekolah mereka dan di dekat Istana Budaya. Lagu boy group Taiwan, Little Tigers, sangat populer. Anda dapat mendengar lagu-lagu mereka di hampir setiap jalan. Mendengarkan lagu, Feng Yu mulai bernyanyi bersama. Dalam kehidupan masa lalunya, dia sangat menyukai grup ini. Kelompok ini datang bersama lagi untuk pertunjukan selama gala malam musim semi. Meskipun anggota grup sudah tua dan vokal mereka tidak sebagus sebelumnya, mereka masih menarik banyak penonton karena penampilan mereka. Kamu tahu bagaimana cara menyanyikan lagu ini? Mata Lina bersinar terang. Apa yang begitu sulit? Saya tahu sebagian besar lagu Little Tigers. Seperti Green Apple Wonderland, Red Dragonfly, Fly Butterfly Fly. Tapi lagu yang paling saya sukai adalah Love. Aku bahkan bisa menggunakan tanda tangan bersamaan dengan lagu itu. Feng Yu mulai memberi isyarat dengan tangannya dan menyanyikan beberapa baris cinta. Aku pernah mendengar tentang Green Apple Wonderland dan Red Dragonfly. Apakah Fly Butterfly Fly dan Love lagu baru mereka? Album apa itu?
Di mana saya bisa membelinya? Feng Yu masih ingin menyanyikan paduan suara cinta untuk Lina, tapi sekarang dia kehilangan kata-kata. Dia telah melihat poster Little Tigers di luar toko, dan album mereka Red Dragonfly baru saja dirilis pada bulan Februari. Fly Butterfly Fly dan Love akan menjadi album terbaru mereka dan belum dirilis. Feng Yu secara tidak sengaja mengungkapkan identitas kelahirannya. Untungnya, Feng Yu dapat bereaksi dengan cepat dan berkata, saya ingat salah. Fly Butterfly Fly dan Love bukan lagu mereka. Lina terkikik. Saya telah membeli semua kaset mereka, dan mereka baru saja merilis album mereka. Bagaimana mereka bisa keluar dengan album lain begitu cepat? Saya tahu Anda berbohong. Maaf. Saya pasti terpengaruh oleh Wen Dongjun. Feng Yu menyalahkan Wen Dongjun. Ayo pergi ke toko kaset audio itu. Lihat apakah ada album baru sama dengan Ums. Feng Yu memukuli dadanya dan berkata, ayo pergi. Jika lagu yang Anda suka tidak dapat ditemukan, saya akan meminta orang untuk membelinya kembali dari luar negeri. Di era ini, ada pembatasan impor. Banyak video, musik, dan buku tidak dapat dibeli di Tiongkok. Mereka hanya bisa didatangkan dari luar negeri. Ketika Fu Guangzheng datang ke kota Bing beberapa hari yang lalu untuk rapat pemegang saham, Feng Yu memintanya untuk membawa beberapa kaset video barat dan kaset musik. Toko kaset audio tidak terlalu besar, dan ada 2 rak di dinding. Di tengah, ada rak lain. Ada banyak kaset di rak. Ada lagu-lagu Cina, Hong Kong, Taiwan tetapi tidak ada yang membentuk negara-negara barat. Lagu-lagu asing hanya dapat dibeli dari toko-toko milik negara. Rak terdalam toko semuanya rekaman video, tetapi kaset tidak untuk dijual. Mereka disewakan. Feng Yu juga tidak yakin kapan toko kaset audio mulai menyewa kaset video. Film tidak seperti musik. Orang-orang yang menonton film adalah untuk alur ceritanya, dan jika seseorang telah menonton video 1 atau 2 kali, orang tersebut akan kehilangan minat. Itu sebabnya tidak ada gunanya membeli kaset video. Menyewa akan menjadi pilihan yang lebih baik. Setelah menonton film sekali atau 2 kali, Anda masih dapat menukar kaset video sewaan dengan orang lain. Dengan cara ini Anda bahkan dapat menghemat uang. Feng Yu dan Lina sedang mencari kaset di rak. Feng Yu sedang melihat kaset-kaset Hong Kong dan Taiwan, dan selama waktu ini, Luo Deyu, Li Zongsheng, Jonathan Lee, dan Zhang Guorong, Leslie Cheng, sudah sangat terkenal dan Feng Yu menyukai banyak lagu mereka. Tetapi setelah mencari beberapa saat, ia tidak dapat menemukan album penyanyi ini. Tapi ada lagu-lagu Andy Lau. Feng Yu lebih suka lagu masa depan Andy Lau. Pemilik toko melihat Feng Yu tidak mengambil kaset-kaset dan pergi kepadanya untuk menawarkan bantuan. Bro, lagu siapa yang kamu suka? Katakan padaku, aku akan membantumu menemukan. Terima kasih. Saya hanya melihat-lihat. Feng Yu ada di toko untuk menemani Lina. Dia tidak keberatan jika dia tidak dapat menemukan apapun yang dia suka. Bro, toko kaset audio saya memiliki varietas terbanyak di kota Bing dan provinsi Longjiang. Tidak masalah apakah itu Cina atau luar negeri. Jika Anda bisa menyebutkannya, saya bisa menemukannya, pemilik toko membual. Kaset luar negeri. Kenapa saya tidak pernah melihatnya? Di mana kaset-kaset itu? Feng Yu menjadi tertarik. Dia telah selesai mendengarkan kaset yang diberikan Fu Guangzheng, dan dia ingin mendengarkan beberapa lagu baru. Pemilik toko meminta Feng Yu untuk menunggu sebentar, dan dia berjalan keluar dari toko untuk memeriksa apakah pantai sudah bersih. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah meja, kotak itu penuh dengan kaset. Setidaknya ada beberapa ratus kaset dan CD. Sebagian besar kaset dan CD adalah bahasa Inggris, dan ada beberapa bahasa Rusia, Jepang, dan beberapa dalam bahasa yang tidak diketahui Feng Yu. Dia menduga itu harus Perancis atau Jerman. Semua kaset sepertinya telah dibongkar, dan kemasan plastiknya tidak ada. Feng Yu membuka kotak plastik kaset acak dan kecewa.
Ini semua adalah kaset dan CD selundupan. Dia masih berpikir bahwa ini adalah dokumen asli. Ada beberapa cakram berlubang. Semua ini harus barang selundupan. Tidak heran pemilik toko perlu memeriksa toko terlebih dahulu. Pemilik toko ini tampaknya memiliki banyak koneksi. Feng Yu masih ingin mengambil beberapa kaset, dan Lina tiba-tiba berteriak. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.